Dalam perspektif kami bahwa anak-anak ini bukan anak yang terabaikan. Dia merupakan anak bangsa yang memiliki potensi yang perlu kita angkat, yang perlu kita bangkitkan. Dunia tanpa batas. Salah satu tugas pokok Dinas Sosial yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 bahwa salah satu tugas itu adalah melaksanakan rehabilitasi sosial, peningkatan pembinaan terhadap saudara-saudara kita disabilitas. Yang lebih khusus lagi adalah Down syndrome yang memang sedang hangat dan sedang kita lakukan secara serius karena dia bagian dari anak bangsa yang secara regulasi memiliki hak yang sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah wilayah yang begitu luas, kita punya 15 UPT. Ya. Dari 15 itu 6 UPT khusus fokus kepada disabilitas dan pelataran difabel. Itu menunjukkan tingkat komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar anak bangsa yang tanda kutip termarginalkan oleh sekelompok orang itu bisa kita jawab. Dalam perspektif kami bahwa anak-anak ini bukan anak yang terabaikan. Dia merupakan anak bangsa yang memiliki potensi yang perlu kita angkat, yang perlu kita bangkitkan. Komunitas bersama keluarga Down syndrome ini kita bentuk itu sebenarnya berawal dari kumpul-kumpulnya para orang tua Down syndrome. Jadi kami kumpul di sini, ngafe, beberapa keluarga gitu. Jadi seiring dengan itu, karena seringnya berkumpul, kenapa tidak kita bentuk suatu komunitas yang memang untuk menjadikan kita bersatu, karena sepertinya wadah sudah ada. Kami datangkan anak-anak kami di sini untuk dilatih, yaitu dia tadi sesuai dengan kemampuannya. Jadilah mereka penerima tamu pengunjung, seperti pramusaji, seperti itu. Jadi kita punya sasarannya untuk memandirikan disabilitas Down syndrome ini sesuai dengan kemampuannya, dari mulai dini maksudnya seperti itu.
Halo, nama saya Abbas. Nama aku Muhammad Rizky. Apa? Bekerja. Bekerja. Abbas ngapain di sini? Bekerja. Mengantar makanan kopi. Hebat. Kami bahagia. Kami senang. Bertemu. Rafa mau ketemu. Cokoi. Oh, Pak Jokowi Bang Rizky mau bertemu dengan siapa? Pak Jokowi. Dunia. Batas. Pertama kali itu lihat dari media sosialnya temen. Kebetulan dia lagi upload status kan, terus lihat kok ada ini nih, kayak ada tempat-tempat anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, kita jadi tertarik pengen dateng. Menariknya dia menyajikan barista. Nah, dia bisa buat kopi, terus saya ada lihat yang ngantar-ngantar makanan minuman itu ada anak-anak Down syndrome. Wah, ini bagus kafenya gitu, berpotensi untuk membangun kreativitasnya anak-anak. Jadi kita lihat karena baristanya juga tunarungu, terus pramusajinya juga anak-anak Down syndrome. Jadi kalau kita bayarnya, tagihan kita tuh bilnya 50.000, ya seikhlas hati kita tambahin gitu. Jadi kayak beramal, nongkrong sambil beramal. Syok lah ya. Siapa yang nggak syok istilahnya? Kita dari awal hamil sampai lahiran itu kita pengecekan tiap bulan karena Elora lahir adalah anak pertama kami. Mencoba membuka diri juga sama kebanyakan istilahnya datang yang berkunjung. Banyak juga yang nanyain tentang Elora gimana kabarnya, dan saat itu juga saat kita menerima tamu di rumah sakit kita kasih tahu kondisinya Elora lahir dengan Down syndrome. Jadi untuk membangun kepercayaan Elora, saya rasa orang tuanya dulu sih yang harus benar-benar menerima gitu. Dengan berlapang dada, ikhlas sih. Tiap orang fasenya beda-beda gitu kan. Alhamdulillah saya dan suami mendapati fase yang cukup lumayan cepat ya. Karena kita pengen banget Elo juga bertumbuh dengan baik. Kita nggak mau lama-lama sedih gitu, nggak mau lama-lama kecewa gitu kan. Kalau di sekolah inklusif memang skemanya kita mengikuti skema kurikulum yang ada di sekolah inklusif ya. Nah, nanti kekuatannya adalah bagaimana kita melakukan akomodasi kurikulum tersebut. Para guru bisa mendaftarkan diri untuk bisa diberikan pelatihan secara mandiri melalui platform itu agar bisa paham untuk menangani anak-anak dengan disabilitas. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu Ngembak Geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Mabuhay! We are from the Communication and Journalism Department of De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, Philippines. Welcome to Bali, Indonesia.
Congratulations to Jawa Post TV Bali. Sebagai orang tua dan juga pengasuh harus memahami karakteristik dari masing-masing anak tersebut dan yang paling penting mengenali potensinya. Kita tidak boleh menganggap bahwa kalau sudah memiliki kelainan Down syndrome itu tidak bisa kita kembangkan potensinya. Kecerdasan para penyandang Down syndrome ini tidak seperti orang pada umumnya. Keterbatasan ini ada yang ringan sekali, ada yang sedang sampai dengan yang berat. Biasanya ini juga akan mempengaruhi kemampuan dia untuk belajar. Sampai saat ini memang di dunia ini belum ada suatu intervensi, suatu cara untuk dapat mencegah terjadinya Down syndrome. Prevalensinya tadi 1 dibanding 1.100 kelahiran bisa mengalami Down syndrome. Jadi walaupun kehamilannya itu normal, persalinannya juga normal, bisa saja anaknya itu mengalami Down syndrome. Pada ayah ibu yang normal, anaknya juga bisa mengalami Down syndrome. Bisa dicegah dengan bagaimana persiapan kehamilan tentunya. Untuk usia misalnya yang sudah lebih dari 35 tahun, bagi ibunya itu ada resiko untuk kelainan bawaan terhadap anaknya. Pernikahan sedara itu juga bisa menyebabkan kelainan bawaan. Atau sudah mulai diajarkan kan tentang karakter ya, baik buruk, kemudian mengucapkan terima kasih misalnya, kemudian kemauan untuk misalnya mengalah gitu ya kan ketika dalam kondisi tertentu. Itu hal-hal yang penting ya dilakukan orang tua pada masa usia dini ya. Orang tua harus paham, gitu kan, harus menerima, juga harus memberikan satu layanan atas dasar kasih sayang dan sabar, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka di rumah, gitu. Tapi sekolah juga kurang lebih harus melakukan hal yang sama, dan masyarakat juga harus memiliki persepsi yang positif juga kepada anak Down syndrome. Terbit Permendikbud nomor 48 ya tahun 2023 terkait dengan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, dan yang paling besarnya mungkin di kebijakan besar Merdeka Belajar sendiri ya, itu juga sudah
sangat akomodatif untuk bisa mengakomodir atau memayungi penyelenggaraan pendidikan yang inklusif bagi teman-teman disabilitas dan juga tentunya bagi peserta didik Down syndrome seperti itu ya. Kalau di sekolah inklusif memang skemanya kita mengikuti skema kurikulum yang ada di sekolah inklusif ya. Nah, nanti kekuatannya adalah bagaimana kita melakukan akomodasi kurikulum tersebut, melakukan penyesuaian misalnya dalam proses pembelajaran untuk anak-anak Down syndrome yang mungkin nanti ada di beberapa sekolah-sekolah reguler. Guru itu sebenarnya bisa mengakses modul itu kapanpun, dimanapun gitu. Jadi tidak harus ada program pelatihan khusus, tapi kalaupun mau belajar kapanpun silakan mengakses di platform. Jadi kalau harapan kami seluruh guru bisa mengakses modul itu sehingga paling tidak di awal itu sudah bisa meningkatkan awareness ya, kepedulian terkait bagaimana menangani pendidikan untuk penyandang disabilitas. Kita mengapresiasi Kementerian Pendidikan ya sudah membuat sebuah platform Merdeka Mengajar, di mana di platform itu para guru bisa mendaftarkan diri untuk bisa diberikan pelatihan secara mandiri melalui platform itu agar bisa paham untuk menangani anak-anak dengan disabilitas. Saya pikir ini satu langkah yang baik dan kita perlu terus kuatkan. Filosofinya adalah menghormati, menghargai, mengakui bahwa setiap individu itu beragam. Potats berinisiatif untuk membuat satu tempat berkegiatan namanya Rumah Ceria Down Syndrome, disingkat RCDS. Nah, di RCDS ini anak-anak bisa mengembangkan minat bakat sesuai dengan kemauan mereka. Dan di semua cabang kami juga ada seperti itu kegiatan-kegiatannya. Mendorong orang tua untuk senantiasa jeli melihat bakat anaknya di mana dan mau mengembangkan gitu. Karena kita yakin kalau dikembangkan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi bekal buat mereka, skill buat mereka gitu. Stereotip itu kan berpikir bahwa anak Down syndrome itu anak yang nggak bisa apa-apa, kemudian juga anak yang cacat, idiot gitu. Nah, jadi kita sengaja gitu mengangkat kelebihannya gitu, karena justru ini yang masyarakat belum tahu kelebihannya. Kalau kurangnya masyarakat tahunya kekurangannya, tapi kelebihannya mereka belum tahu. Dengan seizin Allah saya akan bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau disingkat PNS atau ASN lah. Actually membawa diri aku sendiri untuk mungkin banyak orang yang sayang sama aku, banyak yang jadi panutan aku gitu. Ya buat aku, diri aku sendiri aja bangga. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ada di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40 poin. Cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen,
Nah, jadi seandainya ada kekeringan. Perkenalkan, nama saya Namira Zania, usia saya 26 tahun. Saya sebagai fasilitator, model, dan penari. Aku nggak mau drama, nggak mau nangis. Di sini juga aku tahu kok Tuhan bisa menerima aku gini gitu kan. Actually membawa diri aku sendiri untuk oke, mungkin banyak orang yang sayang sama aku, banyak yang jadi panutan aku gitu. Ya buat aku, diri aku sendiri aja bangga. Pataka stigma yang ada, tunjukin kalau kalian punya bakat. Tunjukin bahwa aku bisa kayak model, kerjanya seperti perempuan Down syndrome bisa mandiri. Mungkin banyak orang yang lihat di luar sana cuman meremehkan atau enggak dipandang sebelah mata, tapi tidak tahu latar belakang aku. Jadi ibaratnya dia bisa aku jadikan sebagai leader di tarian tersebut. Jadi nanti kalau ada koreografi yang harus ikutin leadernya, nah jadi teman-temannya tinggal ngikutin Namira. Jadi posisi-posisi seperti itu, namun perlakuannya tetap sama. Kepercayaan dirinya dia tuh, self esteemnya tuh tinggi untuk di atas panggung. Jadi ketika di audisi dia pede. Dia hanya satu-satunya sih jadinya yang perform as a Down syndrome bareng sama teman tuli dan juga teman Daksa di Jakarta Fashion Week. Yang aku lakukan tuh ketika tahu kondisinya, keterpurukan tuh pasti, tapi kemudian aku mulai berpikir gitu kan, kalau aku terus terpuruk, ini anak nanti ke depannya mau jadi apa. Mendidik Namira itu nggak punya tuh kepikiran Namira akan seperti ini, menjadi inspirasi banyak orang, kemudian dia bisa menjadi seperti sekarang. Itu tuh saya cuma berpikirnya tuh membesarkan Namira, menjadikan dia anak yang mandiri gitu. Pesan saya buat orang tua di luar sana, teruslah semangat gitu ya, terus semangat untuk membersamai anak-anaknya, mau berproses bersama dengan anak-anaknya, terus belajar, jangan pernah malu, jangan pernah merasa berkecil hati, yakin bahwa anak kita mampu walaupun memang waktunya lebih lambat daripada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal M. Rizky Avicenna, berusia 23 tahun. Saya sudah lulus kuliah, bekerja sebagai desainer grafis. Interaksi
di kantor sangat bagus ya. Interaksi di atasan saya itu membahas tentang gambar yang cocok untuk didesain. Sedangkan kolega membahas hasil desain saya tentang adis-adis, promosi ustadz, profil ustazah, kayak gitu. Dengan seizin Allah saya akan bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau disingkat PNS atau ASN lah. Mungkin tantangannya juga berat ya. Percaya diri yang tinggi justru. Stigma yang ada di masyarakat karena kurangnya informasi tentang Down syndrome. Saya mengimbau masyarakat menghargai, menghormati, dan menerima kepada anak-anak Down syndrome. Saya ingin banget masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada Down syndrome. Berikan kami kesempatan, maka kami akan buktikan bahwa kami punya kemampuan. Basisnya adalah dia bisa apa, bukan dia tidak bisa apa. Karena kalau tidak bisa apa tuh kita bisa selalu mencari hal tersebut di setiap orang, bahkan nggak hanya disabilitas, tapi dia bisa mengerjakan desain-desain seperti halnya banyak desainer, tentunya dengan porsinya dia gitu. Dari kebisaan apa yang dia bisa lakukan, sehingga kemudian brief pekerjaannya yang disesuaikan dengan apa yang dia bisa lakukan. Kemal pun juga berkembang, ada banyak hal-hal baru yang dia kemudian belajar sendiri. Ada aksesibilitas yang disediakan, misalnya jam kerja yang lebih pendek dan hari kerja yang lebih sedikit. Jadi hari kerjanya Kemal itu memang hanya di hari Senin dan hari Rabu dengan jam kerja total itu 4 jam. Bahwa apakah nanti bisa dikembangkan ya tentu berkaitan dengan evaluasi dan refleksi yang akan dijalankan untuk mungkin jadinya lebih panjang gitu ya.